Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Restu Dwi Firmansyah dari program studi PGSD Penjas, kelas Penjas 1C, dengan rincian nomor induk mahasiswa 2108475 dengan nomor absen 12. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semuanya yang telah menyempatkan hadir pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama di mana akan dilaksanakannya presentasi secara kelompok melalui via daring, di mana sebagai ketentuannya kelompok 1A sebagai penyaji, kelas B dan juga C sebagai pembahas. Yang seperti teman-teman sudah ketahui mungkin sebelumnya, karena kita pernah melakukan sebelumnya di mata kuliah yang berbeda, namun insya Allah peraturannya masih sama. Mohon untuk dipersiapkan dari kelompok 1A sebagai penyaji yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai subbab hadis dalam mata kuliah pendidikan agama Islam oleh dosen pembimbing Bapak Teddy Supriyadi, SHI, MAG yang terhormat. Untuk kelompok 1A sebagai penyaji dipersilahkan. Izin share screen ya. Ya. Sudah, Paul? Sebentar. Apakah sudah ada share screen-nya? Sudah ada Teh Paul. Baik, langsung dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Teddy Supriyadi, SHI, MAG, serta teman-teman semua yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Nuraini dari kelas 1A, absen nomor 7. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya acara. Di sini saya dan teman-teman saya ingin memaparkan presentasi mata kuliah pendidikan agama Islam dari kelompok 1 yang berjudul As-Sunnah ataupun hadis. Dan adapun peraturan yang ada, yaitu kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya maksimal 3 pertanyaan setiap kelompoknya. Dan untuk kelas B dan kelas C untuk memberikan tanggapannya. Yang pertama yaitu ada pengertian As-Sunnah, boleh diganti slide-nya, lupa. Adapun materi yang pertama yaitu keharusan kaum mukmin mengikuti hadis-hadis Rasulullah yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Keharusan kaum mukminin untuk mengikuti hadis-hadis dari Rasulullah SAW didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya Quran Surat Al-Asr ayat 7.
yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Dan yang kedua ada Quran surat Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Dan yang ketiga ada Quran surat Al-An'am ya ayat 3-4 yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu atau Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Boleh pindah slide dulu, Pak? Selanjutnya ada pengertian hadis, sunnah, dan akhbar yang akan dibacakan oleh Saudari Ulfah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya Ulfa Fitriati, absen 1. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis, sunnah, dan khobar. Nah, yang pertama ada hadis. Secara etimologi, kata hadis berarti baru. Ini sebagai lawan dari kondim, terdahulu, maksudnya bahwa seluruh sabda Rasulullah SAW dianggap sebagai yang baru, sedangkan yang kodim terdahulu adalah Al-Quran. Nah, secara terminologi, definisi sebagai suatu perkataan, perbuatan, pengakuan, persetujuan, atau ketetapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, yang kedua ada sunnah. Sunnah secara bahasa berarti asyirah al-muttaba'ah. Berarti jalan yang diikuti. Setiap jalan dan perjalanan yang diikuti dinamakan sunnah, baik itu jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Adapun sunnah menurut istilah para ahli hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, kepribadian maupun perjalanan hidup, baik itu sebelum diutus maupun sesudah diutus. Ada yang ketiga yaitu khobar. Khobar itu secara bahasa berarti an-naba, yang berarti khobar atau berita. Adapun secara istilah, khobar ini bermakna dengan hadis sehingga memiliki definisi yang sama dengan hadis. Namun menurut pendapat yang lain menyatakan bahwa khobar ini lebih umum daripada hadis, sehingga definisi khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada selain beliau. Sebentar, mulai. Nah, terus hadis itu terbagi ke dalam 3 jenis. Ada yang pertama hadis wali atau sunnah waliyah. Segala yang diucapkan oleh Rasulullah sebagai beliau diangkat menjadi Rasul, baik pernyataan, perintah, dan larangan. Yang kedua ada hadis fi'li atau sunnah filiyah. Apa yang diberikan oleh sahabat mengenai apa yang dilakukan oleh Rasulullah, baik pekerjaan dengan syariah atau kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu ada hadis takriri atau sunnah takririyah. Apa yang dikatakan atau dilakukan para sahabat di hadapan Nabi atau tidak di hadapan Nabi, tapi Nabi mengetahuinya. Dan Nabi membenarkan atau membiarkannya dan tidak melarangnya. Baik, sudah, Nis?
Baik, terima kasih untuk Saudara Ulpah. Selanjutnya ada Saudara Jaki Adib yang ingin membacakan materi. Selanjutnya, dipersilahkan. Baik, terima kasih Nisa. Perkenalkan, nama saya Jaki Adib Al-Khairi, nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara hadis dengan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Yang pertama, hadis sebagai penguat atau takkid terhadap Al-Quran. Hadis sebagai penguat Al-Quran adalah bahwa dua-duanya menjadi sumber hukum dari syariat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, ketetapan Al-Quran senantiasa mendapat pengokohan dan penguatan dari hadis. Hal ini umpamanya terkait dengan banyaknya hadis yang menerangkan tentang kewajiban sholat, zakat, puasa, larangan musyrik, dan lain-lain. Yang kedua, hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Hadis berfungsi juga sebagai penjelas terhadap Al-Quran, artinya memberikan kejelasan makna terhadap ayat-ayat Al-Quran yang maknanya masih samar-samar atau umum. Yang ketiga, hadis sebagai musyrik atau penetapan dan pembuat hukum syariat. Dalam hal ini, hadis atau sunnah bertindak sebagai pembuat hukum syariat, yaitu membuat hukum-hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Baik, boleh dipindahkan slide. Sebentar ya, Nis, agak nge-lag. Baik, Ulpah. Baik, selanjutnya ada ilmu hadis yang akan dibacakan oleh Saudara Fahmi. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi, nomor absen 4, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan ilmu hadis. 1. Ilmu hadis riwayah. 1. Pemindahan hadis, naqlul hadis. 2. Pemahaman metode penelaahan sanad, kurung buka, tahrikatul isnad. 3. Pemeriksa lafaz dalam sanad dan matan, kurung buka, dalabatul alfaz. Yang keempat, memeriksa nama-nama yang meriwayatkan, kurung buka, takikur ruwaat. Yang kelima, memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan hadis secara sah, benar, dan tepat, baik dalam sanad maupun matan. Yang kedua, ilmu hadis dirayah. 1. Penyaringan terhadap riwayah, syarat-syarat riwayah, jenis-jenis riwayah, hukum-hukum riwayah, dan ikwal periwayah, kurung buka, rawi. Yang kedua, memberi penilaian terhadap hadis-hadis dari sudut tingkat kesahihannya. Apakah suatu hadis itu sahih, hasan, atau dhafi. Yang ketiga, menelaah teks hadis dari sudut kebahasaan dan makna yang terkandung di dalamnya. 4. Memberikan kesimpulan yang dapat ditarik teks, kurung buka, matan hadis tersebut, mempelajari atau hukum yang terkandung. Sekian dan terima kasih. Baik, Saudara Fahmi, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya ada proses periwayatan hadis yang akan dibacakan oleh Saudari Widian. Dipersilahkan.
Baik, perkenalkan nama saya Dian Sofiatunisa dari kelas 1A nomor absen 5. Di sini saya akan membacakan proses periwayatan hadis. Proses terjadinya peralihan periwayatan hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya. 1. Proses periwayatan dengan isnad hadis. A. Alur periwayatan hadis. Nabi Muhammad SAW, sahabat radhiyallahu anhu, tabi'in, rawi-rawi lain, mudawin, dan mudawin. B. Alur isnad hadis. Nabi Muhammad SAW, sahabat radhiyallahu anhu, tabi'in, rawi-rawi lain, dan mudawin. 2. Orang yang meriwayatkan hadis. 1. Rawi atau orang yang meriwayatkan hadis. 2. Sanad atau sandaran hadis. 3. Mudawin atau orang yang mencatat dan membukukan hadis. 3. Unsur-unsur hadis. 1. Sanad, 2. matan, 3. rawi, dan 4. mudawin. Terima kasih. Baik, untuk Saudara Dian, terima kasih atas pencapaian materinya. Selanjutnya ada jenis dan tingkatan hadis yang akan dibacakan oleh Saudara Naufal. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noval Akmal Fadilah dari kelas 1A nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan jenis dan tingkatan hadis. 1. Ada hadis mutawatir, yaitu suatu hadis hasil tanggapan dari panca indera yang meriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk melakukan dusta. Kedua, ada hadis ahad. Hadis ahad adalah kabar yang diriwayatkan oleh satu orang, 2 orang, atau lebih yang tidak mencapai tingkatan mutawatir. Ada hadis mahsyur, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tapi tidak mencapai derajat mutawatir. 2. Ada hadis ajiz. Hadis yang pada salah satu tabaqoh atau lapisannya, sanadnya terdapat 2 orang rawi, kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya. 3. Ada hadis gorib. Hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam peristiwanya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya. Selanjutnya ada Saudara Fikri yang menjelaskan tingkatan kualitas hadis. Dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fikri Alayubi dari kelas 1A nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan kualitas hadis. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW derajatnya berbeda-beda, dilihat dari fadilitas atau kesohihannya yang tergantung pada kualitas san, rawi, dan matan. Yang pertama, hadis sahih. Syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, rawinya bersifat adil. Yang ketiga, rawinya dihabit. Yang keempat, tidak syad. Yang kelima, tidak ada cacat atau ilat. Poin selanjutnya, urutan hadis sahih. Yang pertama, hadis sahih yang disepakati atau dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini adalah tingkatan hadis yang paling tinggi. Yang kedua, hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari namun tidak dikeluarkan oleh Muslim. Yang ketiga, hadis sahih yang dikeluarkan oleh Muslim namun tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Yang keempat, hadis sahih yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim namun mereka berdua tidak dapat mengeluarkannya. Yang keenam, hadis sahih yang sesuai dengan syarat Muslim saja namun beliau tidak mengeluarkannya. Yang ketujuh, hadis yang disahihkan oleh imam-imam ahli hadis selain Al-Bukhari dan Muslim yang tidak memenuhi syarat Al-Bukhari dan Muslim atau salah satu di antara keduanya. Ini adalah tingkatan hadis yang sahih yang paling rendah.
Yang kedua ada hadis hasan, hadis yang sanadnya berkesinambungan tanpa putus, disampaikan oleh para periwayat atau rawi yang adil, tetapi tidak di antara periwayatnya atau rawi yang kurang kekhabitan, kekuatan hafalannya. Yang ketiga ada hadis dhaif, hadis mursal, hadis muqadhi, hadis maklub, hadis mungkar, dan yang terakhir ada hadis matruk. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Fikri atas penyampaian materinya. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua. Selanjutnya ada kitab-kitab kumpulan hadis yang akan dibacakan oleh Diki. Dipersilahkan. Baik, moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dizki M. Faroroji dari Prodi PSD Penjas, nomor absen 8. Saya akan membacakan kesimpulan dari semua poin-poin dari pertama sampai akhir. Di sini ada kitab-kitab kumpulan hadis. Itu ada kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab Sunan Abu Daud, kitab Jami'ut Tirmidzi, kitab Sunan An-Nasai, kitab Sunan Ibnu Majah. Mohon kesimpulan. Hadis merupakan sumber syariat Islam kedua setelah Al-Quran. Kata hadis secara lughawi berarti baru menurut ulama hadis berarti baru. Ini sebagai lawan dari qadim terdahulu. Hadis terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu perkataan atau hadis qauli, perbuatan atau hadis fi'li, dan pembiaran atau hadis taqri. Sementara Al-Quran memiliki kepastian dan kebenaran. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Dizki atas sudah memberikan kesimpulan dari materi-materi tadi. Sebelum saya menutup presentasi ini, dipersilakan untuk kelompok yang lain memberikan pertanyaan maupun sanggahan. Yang mau bertanya, silahkan raise hand. Halo. Baik, apakah ada lagi? Baik, Mohon izin masuk, moderator. Baik, silakan. Sekedar mengingatkan kembali ya kepada rekan-rekan, untuk saat ini diberlakukannya dahulu sesi pertanyaan. Untuk sesi penanggapan dari kelas B dan C
nanti usai sesi pertanyaan berakhir. Oh, baik. Berarti sekarang yang bertanya dulu ya. Boleh, Raisan. Baik, di sini ada Riana Sarif dari kelas 1A. Silakan untuk melayangkan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Syarif dari kelas 1A, absen ke-15. Saya akan memberikan pertanyaan terkait apa yang dipresentasikan oleh Saudara Zaki Adib tadi, yaitu hadis menjadi penjelas terhadap Al-Quran. Nah, di dalam penjelasan tersebut terdapat kalimat yaitu memberikan penjelasan yang samar-samar. Nah, pertanyaannya itu, apa yang dimaksud dengan memberikan penjelasan yang samar-samar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Baik, pertanyaannya ditampung dulu. Selanjutnya ada Saudara Ramadan dari kelas 1B. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Ramadan dari kelas 1B, kelompok 2, nomor absen 20, NIM 2104 2222. Aku membedakan hadis sahih dan hadis dhaif. Nah, sekian, terima kasih. Baik, pertanyaannya ditampung dulu. Selanjutnya ada Saudari Rizky Putri dari kelas 1B. Dipersilakan melayangkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Nurani dari kelas 1B, kelompok 1, absen 4. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hadis munkar? Terima kasih. Mohon maaf, tadi pertanyaannya kurang jelas, soalnya di sini sinyalnya agak buruk. Boleh diulangi nggak, Rizky? Ya, boleh. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hadis munkar? Bagaimana, apakah terdengar? Mohon maaf, suaranya di sini kecil sekali. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hadis munkar? Bagaimana terdengar? Baik, sudah terdengar. Terima kasih atas pertanyaannya. Ditampung dulu ya. Selanjutnya ada
Ada Saudari Kintan dari kelas 1C, dipersilakan untuk melayangkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintan Rahayu Rahmat dari PGSD Penja 1C dengan nomor absen 03 NIM 2107297. Pertanyaan saya mengenai orang yang meriwayatkan hadis. Coba sebutkan sifat-sifat orang yang meriwayatkan hadis. Terima kasih. Orang yang Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ditampung dulu. orang yang mana? Mohon ditunggu sebentar ya. Baik, di sini akan ada Saudara Fikri yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Ramadan. Waktu dipersilahkan. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Ramadan. Apa yang membedakan hadis sahih dan hadis dhaif? Yang membedakannya, hadis sahih adalah hadis yang benar keberadaannya dan sumbernya serta tidak mungkin salah. Sementara hadis dhaif adalah hadis yang statusnya masih dipertanyakan dan tidak kuat sumbernya. Baik, sekian, terima kasih. Siap, paham. Terima kasih. Apakah sudah cukup jawabannya, Saudara Ramadan? Siap, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Yang kedua ada Saudara Lutfi yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Rizky. Dipersilahkan. Bentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rizky. Saudari. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan hadis munkar? Hadis munkar adalah
bentuk isim maf'ul dari kata inkar. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dhaif yang menyelisihi dengan apa yang diriwayatkan oleh rawi yang istiqoh terpercaya. Nah, jadi hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dhaif. Dhaif artinya lemah atau bertentangan. Baik, terima kasih. Apakah sudah cukup? Ya, cukup. Terima kasih. Sama-sama. Mohon ditunggu ya sebentar, ini ada terkendala jaringan buat yang mau jawab pertanyaannya. Mohon izin moderator. Untuk moderator mohon izin masuk. Ya, baik, silakan. Tinggal berapa pertanyaan lagi ya yang belum terjawab? Tinggal satu lagi. Oh, baik-baik. Dan untuk kelas B dan juga C dipersiapkan usai sesi tanya jawab selesai. Silakan kepada kelas B dan juga C untuk memberikan tanggapan terhadap kelompok 1A sebagai penyaji. Baik, di sini ada saudara Diki yang ingin menjawab pertanyaan dari saudara Kintan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dizki M. Paruloji
kelas A, kelas 1A, absen nomor 8. Saya akan menjawab mungkin pertanyaan sifat-sifat orang yang meriwayatkan hadis. Oke, saya akan jawab. Jadi yang meriwayatkan hadis itu bukan sembarang orang. Di garis bawahi itu bukan sembarang orang. Jadi yang meriwayatkan hadis itu benar-benar yang ahli dalam bidang tertentu. Jadi jika kita ingin mengetahui hadis sahih, maka cari guru yang paham dengan ilmu tersebut dalam bidang tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Rizky atas jawabannya. Ini sedikit ada tambahan dari Putri Intan untuk jawaban yang tadi. Dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Intan, absen 38, nomor NIM 2104780. Ingin menambahkan jawaban yang dari Kintan ya. Jawabannya adalah sifat-sifat tadi itu pertanyaannya sifat-sifat orang yang meriwayatkan hadis. Yang ke-1, tidak terkenal sebagai pendusta. Yang kedua, tidak dituduh sebagai pendusta. Yang ketiga, tidak banyak salah. Yang keempat, tidak kurang telitinya. Yang kelima, tidak fasik. Yang keenam, tidak ragu-ragu. Yang ketujuh, tidak ahli bid'ah. Yang kedelapan, tidak kuat hafalannya. Yang kesembilan, tidak sering menyalahi rawi-rawi yang kuat. Yang ke-10, tidak terkenal rawi. Yang terkenal ialah seorang yang dikenal oleh 2 orang ahli hadis di zamannya. Sekian tambahan jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah jelas jawabannya. Baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Sekarang ke sesi untuk menanggapi tentang materi yang sudah kita bahas untuk kelas D dan kelas C. Dipersilahkan. Baik, sudah ada 2 orang ya. Baik, yang pertama ada Ahmad dari kelas 1B. Dipersilahkan. Baik, Saudara Ahmad, apakah sudah ada? Assalamualaikum. Apakah suara saya dengar? Terdengar. Terdengar Silakan dengan Saudara baik. Ahmad. Alhamdulillah.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarifuddin dari kelompok 1 kelas 1B. Di sini saya ingin menanggapi tentang penyajian materi tadi ya. Luar biasa, lengkap, bagus. Namun saya mengkoreksi untuk di kesimpulan ya, di mana tadi terdapat kata sementara Al-Quran adalah mengandung kebenaran dan apa saya lupa lagi itu lagi tuh. Di sana mungkin bisa diperbaiki lagi kata-katanya jika kata-kata seperti sementara Al-Quran memiliki kepastian dan kebenaran. Jika kata ini dihubungkan dengan hadis, berarti hadis itu tidak memiliki kebenaran dan kepastian. Mungkin bisa diperbaiki lah untuk kata sementaranya, bisa diganti dengan kata yang lain. Ya, mungkin cukup sekian ya tanggapan dari saya, hanya di kesimpulan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Saudara Ahmad yang telah memberikan saran kepada kelompok kami. Insya Allah kita akan memperbaikinya. Baik, selanjutnya ada Saudari Kintan dari kelas 1C. Dipersilakan untuk memberikan sarannya atau sanggahan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin share screen. Apakah sudah ada? Sudah ada. Mangga dilanjut, Teh Kintan. Sudah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kintan Rahayu Rahmat dari kelas 1C. Nomor absen 03, NIM 2107-297. Ya. Boleh on cam? Nah, baik, bagus. Nomor NIM 2107-297. Saya dari kelompok pembahas kelompok 1 dari kelas 1C. Di sini saya akan menambahkan sedikit materi yang kurang dalam PowerPoint kelas 1A kelompok 1. Saya akan menambahkan kedudukan hadis. Sebagai bayan atau penjelasan terhadap Al-Quran, hadis merupakan kunci utama pada memahami Al-Quran dengan jelas. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu bayan taukid atau menguatkan, bayan tafsil atau merinci, bayan itsbat atau pengecualian, membatasi kemutlakan, menetapkan hukum baru yang tidak diterapkan di Al-Quran. Cukup sekian tambahan materi dari kelompok saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Kintan yang sudah menambahkan. Apakah ada lagi yang ingin memberikan sanggahan ataupun tambahannya?
Sepertinya dicukupkan saja, Ibu Moderator. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan presentasi materi subbab hadis sudah disampaikan oleh kelompok 1A sebagai penyaji, dan tugas daripada kelompok B dan juga C juga sudah terlaksana dengan baik. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah dalam hatinya masing-masing yang insya Allah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu saya ingatkan kembali, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Teh Kintan dari kelompok 1C sebagai pembahas, untuk kedepannya mungkin bisa diperbaiki lagi ya kepada semuanya. Jikalau kita untuk menambahkan pemaparan materi dari penyaji, itu disertakan juga PowerPoint-nya. Jadi ketika kita ingin menambahkan apa yang kurang dari apa yang telah disampaikan oleh penyaji, itu sertakan PowerPoint-nya dan tunjukkan di mana letak yang menurut kelompok pembahas kurang di sebelah mana. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaiannya. Semoga pertemuan kali ini bisa mendapatkan berkah untuk kita semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penita, rekodnya.